Sementara itu, seorang WNI asal Maros ditemukan tewas di kamar mes pekerja di Republik Armenia dengan kondisi mengenaskan. Korban dibunuh oleh rekan kerja karena menolak terlibat penyalahgunaan uang perusahaan. Valen Alexi Tamboto, WNI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar mes pekerja di kota Yerevan, Republik Armenia. Informasi tewasnya pria 24 tahun ini didapat keluarga dari rekan kerja setelah korban tidak dapat dihubungi dan tidak keluar kamar sejak libur. Rekan-rekan kerja korban membuka kamar menggunakan kunci cadangan menemukan korban tewas dengan kondisi mulut, leher, tangan, dan kaki terlakban. Korban baru bekerja 3 bulan sebagai staf marketing IT konsultan. Diduga dibunuh rekan kerja sesama WNI karena menolak penyalahgunaan dana perusahaan. Informasi tambahan dari rekan-rekan kerjanya, mereka bilang setelah mereka dengar, mereka bilang dari beberapa informasi itu dari terduga pelaku ya, mereka ada upaya untuk penggelapan dana perusahaan. Keluarga masih menunggu informasi resmi proses pemulangan jenazah dari KBRI dan berharap pemerintah mempercepat pemulangan jenazah serta meminta agar para pelaku dihukum setimpal. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 pencuri motor bersenjata tajam di Setiabudi, Jakarta Selatan ditangkap warga. Geram kerap terjadi pencurian sepeda motor, warga melampiaskan kemarahan kepada kedua pelaku. Dua pelaku pencurian motor tak bisa berkutik saat ditangkap oleh warga di Jalan Karbela Selatan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Warga yang geram dengan ulah para pelaku lantaran membawa senjata tajam tak segan memukulnya hingga babak belur. Aksi pelaku berhasil diketahui saat tengah menjebol kunci motor korban dan ingin membawa kabur. Setelah dikejar oleh warga, para pelaku yang panik saat mencoba melarikan diri dengan sepeda motornya kemudian menabrak tiang listrik hingga akhirnya tertangkap. Kejadiannya ada teman main naruh motor di luar, ketika lagi ngobrol saya langsung melihat motor itu sudah di kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas muter balik akhirnya saya langsung lompat ke pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Total pencurian ada 2 orang dia, akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah. Pelaku dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara, tim SAR melanjutkan pencarian 2 korban yang dipusatkan di lantai 2 rumah. Tim SAR terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri dengan dibantu alat berat terus berupaya masuk ke reruntuhan bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Tim SAR kesulitan karena akses menuju ke lantai 2 sempit, sementara kondisi bangunan rawan ambruk. 2 korban masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Dan informasi terbaru, tim SAR kembali menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan. Dengan menggunakan tim SAR mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan rumah. Dengan ditemukannya kembali korban, total korban meninggal dunia menjadi 2 orang. Seorang wanita pegawai agen BRI Link di Sukabumi, Jawa Barat bertaruh nyawa dengan berupaya menggagalkan aksi perampokan di tempatnya bekerja. Tangan korban terkena sabetan senjata tajam pelaku.
Kamera pengawas merekam seorang pria mendatangi gerai Briling di Kampung Sinagar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku sempat menodongkan senjata tajam meminta wanita pegawai gerai menyerahkan sejumlah uang. Naon sih? Astagfirullahaladzim. Namun aksinya tak berjalan mulus. Korban justru berteriak dan melawan sehingga terjadi keributan di dalam gerai. Pelaku pun akhirnya melarikan diri dengan sepeda motornya. Sementara korban yang masih syok segera menutup pintu untuk mengantisipasi pelaku kembali. Akibat kejadian tersebut, tangan korban terluka akibat terkena senjata tajam yang dibawa pelaku. Dia juga enggak yang begitu, cuman dia udah nyodorin senjata gitu. Jangan teriak. Terus jangan teriak, masukin uang. Oh gitu? Ya, nyuruh masukin uang. Masukin uang. Kejadian perampokan tersebut telah dilaporkan korban ke polisi. Korban berharap petugas kepolisian lebih intens meningkatkan patroli agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Aksi penjamretan menimpa seorang wanita di Gianyar, Bali. Pelaku menjamret kalung emas milik korban senilai puluhan juta rupiah. Ya pemirsa, seperti kita lihat di layar kaca, aksi penjamretan terjadi di Jalan Raya Kengetan, Gianyar, Bali. Rekam kamera CCTV. Korban wanita mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dipepet sepeda motor pelaku. Saat korban lengah, pelaku langsung menjamret kalung emas korban. Korban terjatuh dari sepeda motor, sementara pelaku berhasil kabur. Menerima laporan korban, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Pelaku teridentifikasi akhirnya berhasil ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor dan ponsel pelaku, serta kalung emas korban senilai 40 juta rupiah. Sementara itu, aksi pencurian perhiasan di toko emas dilakukan seorang wanita di Cilacap, Jawa Tengah, terekam kamera CCTV. Pelaku membawa anaknya berhasil membawa kabur kalung emas seharga hampir 10 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV seorang wanita membawa balitanya mendatangi toko emas di Jalan Gatot Subroto, Cilacap Tengah. Berpura-pura hendak membeli, pelaku mencoba beberapa perhiasan emas. Saat karyawan menghitung harga emas, pelaku menggenggam satu kalung dan menutupnya dengan dompet. Pelaku lalu meninggalkan toko emas. Menyadari kalung emasnya hilang, pemilik toko memeriksa rekaman CCTV. Terlihat jelas pelaku menggasak kalung emas hampir 8 gram. Selain lapor polisi, pemilik toko menyiapkan imbalan 5 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menemukan pelaku. Agar pelakunya cepat ketangkep ya guys. Terima kasih. Pemirsa, suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu dengan harga emas asli di Pasar Goa, Sulawesi Selatan. Modus pelaku menjual emas dengan membawa nota pembelian emas palsu. Baru ini berapa kali begini nih. Suami istri tertangkap kamera. Warga menjual emas imitasi seharga emas asli di pasar tradisional Minahasa, Maupa. Mereka menjual emas palsu seharga 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Padahal emas imitasi dibeli secara online hanya Rp66.000. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas palsu. Terjerat kasus penipuan, kedua pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Ini nota palsu guys. Nota palsunya. Pemirsa, polisi telah mendeteksi keberadaan Jesslyn Wijaya, atlet golf yang diduga diculik 5 orang tak dikenal. Dari pemeriksaan manifest penerbangan pesawat, korban diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, Malaysia.
Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan aksi penculikan yang dialami seorang atlet golf, Jesslyn Wijaya. Pihak kepolisian telah mendeteksi keberadaan korban yang telah meninggalkan Indonesia. Hal itu diketahui dari pemeriksaan manifest penumpang di mana Jesslyn Wijaya terindikasi terbang ke Kuala Lumpur bersama dua kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi, baik dari korban maupun keluarga. Ada indikasi bahwa yang bersangkutan J ini sudah meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan dua orang yang kami juga ketahui dua orang tersebut adalah kerabatnya EA dan EI. Sementara rekan korban berinisial NA yang telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat sempat mengajukan pencabutan perkara pada Minggu 19 Juli kemarin, namun belum dikabulkan oleh pihak penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang atlet golf putri hilang diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski pihak pelapor telah mencabut laporan, namun polisi tetap menggelar penyelidikan. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air. Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum. Jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemuda asal Madiun, Jawa Timur hilang dari rombongan saat tur wisata ke Korea Selatan. Keluarga mengaku tak mengetahui anaknya pergi ke luar negeri dan berharap anaknya ditemukan selamat. Ibunda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri.
Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Ya pemirsa, seorang oknum polisi berdinas di Polres Wonogiri melakukan pelecehan terhadap anak dari rekan kerjanya. Ironisnya pelaku juga dikenal sebagai pemilik pondok pesantren di Wonogiri, Jawa Tengah. Polres Wonogiri mengungkap modus pelecehan seksual dengan tersangka aparat penegak hukum sekaligus pemilik pondok pesantren. Pelaku berinisial E, oknum anggota Polres Wonogiri berpangkat Bribka. Diketahui korban berinisial N, 19 tahun, merupakan putri anggota Polres Wonogiri. Antara pelaku dan orang tua korban merupakan rekan kerja di Mapolres Wonogiri. Orang tua korban menganggap pelaku bisa memberikan nasihat yang berguna bagi putrinya. Namun pelaku justru melakukan tindakan asusila dengan mengirimkan foto alat vitalnya kepada korban dan melakukan panggilan video mesum. Awalnya kita menerima laporan terkait dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Wonogiri, di mana korban ini adalah juga anak daripada salah satu anggota Polres Wonogiri juga. Motifnya kalau kita tanya khilaf, kekhilafan yang bersangkutan terhadap korban. Akibat perbuatannya, Bribka E terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar peredaran vape mengandung narkotika di kawasan Jakarta Timur. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka serta menyita 17 vape merek TUG dan Yakuza. Polisi membongkar peredaran vape mengandung narkotika usai mendapat laporan adanya paket kiriman mencurigakan di apartemen di Jatinegara, Jakarta Timur. Di apartemen, polisi menangkap tersangka Kayla Gebi Maharani yang diperintah tersangka Stephen untuk mengambil paket. Saat kamar apartemen pelaku Stephen digeledah, polisi menemukan 7 vape merek Yakuza disembunyikan di plafon balkon apartemen. Disita barang bukti 10 bungkus vape mengandung etomidate serta 7 vape merek Yakuza positif mengandung MDMA. Di lokasi sama pemirsa, polisi menangkap tersangka Meisha sebagai pembeli vape. Tersangka M dan R berperan sebagai pemasok, sedangkan tersangka R berperan sebagai pengecer. Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Pengukuran tanah seluas 30 hektar milik PT Aditarina di Ujung Bori, Makassar berlangsung ricuh. Khawatir dieksekusi, warga melarang polisi masuk lahan hingga berakhir bentrok. Kericuhan terjadi saat petugas Badan Pertanahan Nasional bersama aparat kepolisian melaksanakan konstatering atau pengukuran lahan milik PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Situasi memanas, warga melempari petugas dengan batu, petasan, bom molotov hingga anak panah busur. Untuk mengendalikan massa, polisi menembakkan gas air mata serta mengerahkan mobil water cannon. Menurut polisi, perlawanan terjadi karena warga mengira akan dilakukan eksekusi di rumah mereka. Sementara akibat bentrokan sejumlah petugas terluka. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstitusi. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Kepolisian menjelaskan konstatering dilaksanakan atas permohonan Badan Pertanahan Nasional sebagai tahap awal sebelum proses eksekusi putusan pengadilan. Lahan yang diukur memiliki luas sekitar 30 hektar, terdiri dari kawasan perumahan serta persawahan yang kini telah memiliki sertifikat hasil putusan pengadilan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Fin, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, viral di media sosial, seorang pedagang lontong sayur di Kabupaten Pati ditarik pajak sebesar 840.000 per tahun oleh pemerintah daerah. Hal ini sontak merespon kemarahan publik dan menurut pihak pemerintah memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya. Masyarakat Pati melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Pati didesak memberikan klarifikasi terkait penarikan pajak pedagang hingga ratusan ribu rupiah yang viral di media sosial. Pasalnya, hal tersebut sangat membebani masyarakat bawah, khususnya para pedagang kecil. Pihak DPUTR menjelaskan jika penarikan pajak tersebut bukanlah pajak untuk pedagang, melainkan penarikan pajak tanah irigasi sungai yang dipergunakan masyarakat untuk mendirikan warung atau usaha. DPUTR juga menyatakan jika pemilik warung sebelumnya sudah mengajukan izin atas pendirian bangunan semi permanen dan sudah diberitahukan sosialisasi terhadap penarikan retribusi pajak 1 bulan sebelumnya. Sebetulnya kalau itu dikatakan tidak ada sosialisasi 1 bulan sebelumnya sudah disampaikan gitu teman-teman semua. Jadi karena yang bersangkutan juga ke sini dan juga mengajukan surat ini, kita buatkan juga untuk dengan lokasi, ada dengan lokasi juga. Mungkin di lapangan petugas kami di dalam menyampaikan itu mungkin bisa juga kurang jelas atau yang bersangkutan juga belum paham sehingga timbul miskomunikasi. Jadi maksudnya itu sebetulnya adalah retribusi perizinan penggunaan tanah aset PUDA, ujungnya jadi pajak warung, hanya pesan rekening pajak warung. DPUTR menjelaskan penarikan biaya ratusan ribu pada warung bukanlah pajak warung, melainkan retribusi resmi, yakni pajak tanah irigasi pengairan di lahan tempat warung tersebut berdiri. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Pajak menegaskan pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dan bukan pemeriksaan maupun pemungut pajak. Lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi kita ke informasi lainnya, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih. Lalu Ahmad Zaini diduga terlibat kasus suap proses tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan topi dan masker, lalu tampak dikawal ketat sejumlah penyidik KPK. Lalu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang yang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Iya pemirsa, sebelumnya KPK menyegel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat.
PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita lihat tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Nah ini belum kita tahu dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kami. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun ini saja sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT. Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin 20 Juli 2026. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat, total sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadi Arafik, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim, Edison, Bupati Kuantan Singinggi, Suhardiman Amdi, Bupati Langkat, Syah Afandin, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dan terakhir Bupati Lombok Barat, lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi, para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini. Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ada kepala daerah kita sudah berikan retret, ya, kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan sudah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya. Yang kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut.
Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa ya saya rasa kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah terlibat dugaan doxing atau penyebaran informasi pribadi di internet tanpa izin. Dodi Hanggodo mengaku tak tahu menahu adanya kasus dugaan doxing data pribadi dosen Fakultas Hukum UGM, Nabila Rizfa Izati, yang mengkritik kebijakan kepemimpinannya di Kementerian PU. Menteri PU tak tahu istilah doxing dan bersumpah tak terlibat. Identitas saya gitu Pak, tinggal di mana? Gue pegiat minta tanggapan aja Pak. Saya ini loh pegiat media sosial, enggak. Gimana saya tahu artikel doxing Mbak yang jelasin. Yang ngerti saya gitu-gitu. Saya enggak pernah komentar apa-apa. Enggak, saya bukan pegiat media sosial. Ini doxing ini kosakata baru bagi saya. Enggak Mbak, saya enggak. Demi Allah, demi Rasulullah. Gimana Pak? Ketika mana? Yang mengkritik Bapak, apakah Bapak sana itu gimana Pak? Apakah menerima kritik dari mereka atau seperti nggak ada masalah, kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus, membuat saya lebih bisa membagi diri sendiri ke depan. Nggak ada masalah. Tapi dapat atensi dari Presiden nggak Pak? Soal kritikan yang terhadap Bapak di media sosial? Tadi? Iya. Tadi atau sebelumnya dipanggil? Ya, sebelumnya pemirsa, kasus dugaan pengancaman dan doxing diduga menyasar kalangan akademisi. Nabila Rizfa Izati, dosen hukum ketenagakerjaan FH UGM, diduga menjadi sasaran intimidasi setelah mengkritik kebijakan mutasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain Nabila, pegiat media sosial Ferry Koto juga mengaku menerima ancaman setelah mengkritik Menteri PU. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Belasan orang dilaporkan tewas dan sejumlah orang hilang setelah banjir bandang menerjang India Utara. Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah wilayah diguyur hujan lebat. Petugas penyelamat menggunakan tali berusaha menyeberangi sungai meluap untuk menyelamatkan warga terjebak banjir bandang. Operasi penyelamatan darurat dilakukan setelah hujan lebat memicu banjir bandang dan tanah longsor di distrik Rajouri dan Poonch di Jammu dan Kashmir, India Utara. Belasan orang dilaporkan tewas dan sejumlah orang hilang. Sejumlah kendaraan rusak menumpuk di permukiman. Sementara itu, banjir juga melanda sebagian wilayah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat selama beberapa hari. Warga menyelamatkan diri dengan berkumpul di sepanjang tanggul saat banjir menerjang daerah Ning'an. Pihak berwenang meningkatkan penguatan tanggul di sepanjang garis wilayah guna menghalang banjir. Kita beralih ke konflik Timur Tengah, pemirsa. Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan gelombang serangan terhadap aset militer Iran. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara
pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Amerika juga memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz. Sementara itu kondisi di Selat Hormuz terus memanas. 1 kapal komersial milik Arab Saudi terbakar hebat di perairan Oman. Menurut laporan maritim awal dari UKMTO, ruang mesin kapal terbakar di 8 mil barat Laut Qumzar, Oman. Diduga kapal terbakar akibat terkena proyektil. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Serangan ini terjadi tepat 1 jam setelah Houthi memberlakukan blokade laut penuh terhadap Arab Saudi. Sementara itu 1 orang tewas dan 14 orang luka-luka setelah serangan Zionis Israel mengenai kendaraan sipil di Jalan Al-Jalah di pusat kota Gaza. Serangan melukai seorang wanita dan anak-anak. Kedua korban dalam kondisi kritis. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut.